soal nomor 5 Dava. Baik, sebentar ya Pak, saya buka dulu soalnya. Silakan ya. Oke. Saya izin share screen ya Pak. Silakan ya. Apa udah terlihat ya Pak ya? Sudah ya, silakan. Oke, untuk 6.5 soalnya itu kan a quality manager plans to use a PDF untuk fx sama dengan 0,1 dikali 0,9 pangkat x, di mana x sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Whereas x is the number of items inspected prior to finding the first defective item. Pertanyaan itu yang A, what is the variable and its range? Is the variable discrete or continuous? Kenapa? Terus yang B, gambarlah grafik fx. Lalu untuk jawaban saya, yang A itu adalah fx discrete karena x sebagai variabel yang dapat diasumsikan hanya discrete, integer values atau bilangan bulat. Untuk grafiknya di sini 0, 1, 2, 3, 4 saya mengambilnya. Untuk 0 itu 1, untuk 1 0,9, untuk 2 itu 0,31, jadi dimasukin di X-nya gitu ya. Terus untuk 4 0,651, jadi grafiknya terus menurun gitu. Cukup Pak mungkin untuk nomor 6.5. Baik, ada yang mengerjakan lain? Permisi Pak. Silakan. Kalau dari saya yang B-nya itu grafiknya tidak seperti itu Pak. Nah, gimana dapatnya? Untuk 0 dapatnya berapa? Kalau 0 itu hasilnya 0,1. Baik. Untuk 1 berapa? 0,09. Baik. Ya, jadi ini ada yang salah perhitungannya ini, Dava. Jadi hasilnya untuk 1, kalau saudara masukkan di dalam fungsi PDF-nya, saudara tidak, ini ada apa namanya, saya anotasi sebentar. Nah, ini perhitungan ini loh, perhitungan ini ada yang salah hitung ini. Jadi untuk 0 mestinya berapa tadi? Siapa tadi Cahyani? 0,1. Ya, 0,1, kemudian dan seterusnya. Lalu berhentinya di berapa? Diteruskan sampai berapa berhentinya? Untuk dapatkan 0,0729 untuk X sama dengan 3. Berhenti sampai 3. Oh, berhenti sama 3, tetapi tidak bisa dapat gambar. Karena ini soalnya ini bukan sampai 3 loh, jangan lupa. Soalnya sampai 3 tuh. Soalnya ini tidak sampai 3. Cuman diberhentikan di 3, tapi soalnya ini maksudnya terus gitu. Jadi eksponensial terus, saudara, sampai berapa kira-kira? Nah, kalau punya soal begini ini diteruskan sampai harganya yang jauh kira-kira sudah mendekati 0. Jadi kalau saudara beri misalnya 1, 2, 3, 4, kemudian saudara melompat ke 8, 10, 20, 40, sampai mendekati 0. Sehingga nanti dapat gambarnya itu ya eksponensial, saudara. Seperti fungsinya ini, eksponensial. Saudara dapatkan gambaran yang begini. Nah, begini. Nah, ini berapa ini batasnya ini? Nah, tergantung saudara. Nah, kalau hitungan saya, kalau saudara beri X40, itu sudah 0,001. Tetapi ya bisa saudara kasih lagi angka, kalau mau 100, nanti dapatnya akan mendekati 0. Walaupun dia hanya 0 ketika dia tidak terhingga. Ya, kalau di sini mulai punya harga yang lain, harganya masih tetap punya, ya ada harganya terus. Karena ini cuma didekati aja. Ya baik, ini ada yang hitungannya yang kurang pas, mungkin tadi di kalkulatornya kurang. Baik, ada yang ditanyakan? Pak, saya mau izin bertanya. Silakan. Silakan, siapa yang Dava? Ini grafik apa? Ya Pak, ini diskret kan Pak? Ya diskret. Tapi kok grafiknya lurus gitu, kayak continuous Pak?
Ya, holografi yang ini diskrit kalau saudara mau gambarkan seperti ini. Ini cuma sekedar penggambaran saja. Tetapi kalau saudara mau gambar yang sebenarnya, gimana kalau saudara gambar yang sebenarnya? Ya ini titik-titiknya di sini, saudara, gitu ya. Ini titik-titiknya di sini, kemudian saudara kasih garis begini. Nah ini kalau mau gambar yang sebenarnya. Oh jadi boleh Pak, tetap boleh gitu. Oh yang begini tidak boleh kalau saudara ini hanya untuk menunjukkan kurva itu berbentuk begini. Karena tanggapan saudara tadi itu betul, karena ini diskrit. Karena diskrit ya tidak ada, tetapi kadang-kadang saudara sekedar, misalnya saya ambil contoh yang saudara di dalam apa, misalnya manajemen kualitas, ini ada cacat 2, ada cacat 3, ada cacat 4, kemudian 2 lagi naik. Saudara sekedar untuk menunjukkan tren, sekedar untuk menunjukkan tren. Tetapi tidak boleh dianggap bahwa di antara dua harga ini ada harga lagi. Ya. Jadi kalau saudara mau yang sebenarnya seperti yang saudara katakan tadi, mestinya begini, yang ini. Ya, tidak digambarkan continuous. Saya cuma menunjukkan gambar berbeda dengan yang digambar ini loh. Digambar sama Dava ini tadi. Ya, gambarnya mestinya satu-satu karena dia diskrit. Jadi ini saya hapus dulu sebentar ini, saudara. Jadi mohon izin Mbak, berarti kalau gambarannya apakah lebih tepat menggunakan kayak seperti histogram gitu, terus baru kalau mau ada trend line baru dihubungkan gitu Pak. Tapi lebih tepat histogram gitu kalau penggambaran. Bukan histogram, ya seperti ini. Karena kalau histogram itu kan dikelompokkan, baru dapat histogram. Ya satu-satu gini. Nah, gini gambarnya. Per titik itu aja per titik. Jadi ini untuk titik 0, ini 0, nanti ada gini, kemudian ini 10, ini 20. Ya, karena baik. Begini gambaran yang sebetulnya. Nah, cuman seperti saya katakan kadang-kadang begitu, saudara. Di dalam hanya untuk menunjukkan tren. Ya, kadang-kadang di dalam manajemen kualitas, saudara punya gambaran gini, titik-titik yang begini. Walaupun sebetulnya dia datanya itu adalah diskrit. Tapi ini sekedar untuk menunjukkan tren atau supaya bisa dilihat dengan mudah. Karena kalau begini saudara masih tidak lihat. Kalau cuma titik-titik begini tidak kelihatan polanya. Tetapi setelah saudara gambarkan gini kelihatan apakah ada yang di atas, ada yang di bawah, apakah membentuk siklus, apakah dia maksudnya lebih banyak yang di atas daripada yang di bawah. Baik, ada pertanyaan silakan. Tadi siapa tadi? RC tadi. Ini sih Pak. Siapa tadi yang mau tanya tadi? Edgar. Iya Pak, saya silakan. Saya ingin bertanya Pak untuk suaranya keras sedikit Edgar. Oh iya Pak, jadi untuk PDF Discrete kalau semisal saya menggunakan Excel dan saya menggunakan histogram, apa itu salah ya Pak? Histogramnya kan kecil kalau saudara pakai histogram. Ya. Histogramnya itu biasanya yang di histogram itu dikumpulkan di kelompok, gini dapat berapa. Sehingga dia itu antara satu angka sampai angka tertentu. 1, 2, gini. Nah ini dikelompokkan di 1, 2. Tetapi kalau saudara gambarkan sebagai data individual, ya cuma garis-garis begini. Kalau saudara kelompokkan, saudara bisa masukkan 1 dan 2, berarti dalam satu kelompok yang gambar histogram. Nah, biasanya kalau itu, ya, silakan. Baik, yang lain silakan. Ini berarti intinya kan yang dipatokan 1, terus tapi kalau histogram bentuknya, tapi apa range-nya cuma 1, nggak pakai range itu sama aja, Pak? Ya, ya. Jadi ini cuma 1 data untuk setiap titik 1 data, tidak dikelompokkan, tidak di-grouping. Baik, ada yang lain silakan. Ini tadi nomor berapa ini? Data ini tadi? 6.5 Pak. 6.5. Nah, sekarang Raidi, ada Raidi. Oh, baik. Saya izin stop share ya, Pak. Oke, Raidi ada? Iya, Pak. Hadir, Pak. Hadir Raidi. Raidi ngerjakan genap, Raidi. Nah, iya betul, Pak. Ya, nanti sebentar saya lihat. Ini tadi 6 berapa ini tadi? 65. Raidi genap. 66 Raidi. Oke Pak, sebentar ya Pak. Silakan ya.
Izin share screen ya, Pak. Silakan. Udah terlihat? Apa udah terlihat, Pak? Oke, silakan sudah. Jadi untuk soal 66 diketahui static analysis dari FT sama dengan pangkat min 1, di mana T lebih dari 0. Terus yang ditanya adalah state variable range dan graph the VDF atau grafik VDF. Nah, untuk jawaban saya seperti ini, Pak. Jadi dengan memakai asumsi 0 lebih kecil atau sama dengan T dan T lebih kecil atau sama dengan 5, maka didapat grafik state variable range seperti ini dengan 01, dengan T0 FT-nya 1, dan sampai T5 sampai dengan 0,0673. Kemudian untuk yang B-nya didapat graph DVDV seperti ini, Pak. Untuk grafiknya semakin menurun, Pak. Seperti ini, Pak. Ya, baik. Ada yang ditanyakan, silahkan. Saya tanya, Pak. Ada yang mengerjakan berbeda, silahkan. Siapa ini? Muhammad Fauzan. Ya, Pak. Ini kalau ini bukannya anu ya, Pak, harusnya continuous ya, Pak ya, untuk Harusnya grafiknya, Pak. continuous, baik. Dari mana tahu Muhammad Fauzan? Karena dari apa itu? Range-nya T lebih besar 0. Ya, variable range-nya, Pak. Baik, variabel range. T lebih besar daripada 0. Baik. Ya, mestinya continuous, gambarannya continuous. Baik, apalagi hasilnya? Hasilnya sudah betul, Saudara? Saudara memberi angka berapa? 0, 1, 2 gitu ya. Sudah, hitungannya sudah betul ini. Halo? Oh iya, Pak. Hitungannya sudah betul. Yang lain juga begini menghitungnya. Jadi saya sama, Pak. Sama? Iya, kurang lebih sama, Pak. 66 ini yang mana? Ini yang mana 66? Ini punya saudara 68. Tampilkan yang 66. Anu, siapa ini tadi? Pak, ini yang ini, Pak. Ini, Pak, 66. Potong halamannya, Pak. Mohon maaf. Mana ini? 0,367 untuk 1. Ya, baik. Gambarnya yang mana? Ini gambarnya. Ya. Kenapa, saudara? Kenapa? Ada yang punya ide gambaran lain? Ada yang punya ide gambaran lain? Mau kalau saya Silakan. PDF itu langsung saya masukin ke software saja, itu mirip sih, kalau dari yang hasil sini mirip ini PDF. Iya, kalau saudara bisa masukkan gambar. Cuman maksud saya untuk gambaran secara apa ya, di gambar tangan seperti ini, saudara masukkan 01, kemudian 1, 2. Nah, di antara 0 dan 1 ini kan ada angkanya. Ya kan? Ya, Pak. Di antara 0 dan 1 ini ada angkanya. Kalau saudara berikan nilai di situ, saudara kan lebih gampang gambarnya. Jadi ini kalau saya anotasi begini ya, ini saudara di 0, kemudian di sini saudara beri 1, 2, 0, itu saudara dapat angka 1 di sini, kemudian yang 1 dapat angka berapa? 368, ini ya. Nah, di sini ini kalau mesti dikasih titik untuk penggambaran secara apa ya, secara manual. Range-nya lebih kecil Mas ya, Pak. Dikasih supaya mudah menggambarkan, karena dari sini ke sini saudara tidak tahu bagaimana lengkungannya. 1 mungkin dan 2. 0,25 gitu lebih. Iya, boleh. Saudara kasih 0,25, 0,5, 0,6. 1 titik saja mungkin sudah cukup. 2 titik ya lebih bagus untuk penggambaran secara manual. Kalau saudara menggunakan software, ya dengan sendirinya ya. Karena software itu biasanya dari rumus itu diisi dengan data yang sangat banyak. Karena sangat banyak itulah maka dia bisa dapatkan kurva yang continuous benar-benar, tidak putus-putus.
Karena kalau begini saudara kan bisa saja gambarnya gini, putus-putus gini. Tetapi karena ini semua ada datanya di semua tempat ini, sehingga dia dapat kurva yang continuous. Baik, ada yang ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, ini tadi siapa ini? Raidi. Iya, Pak. Ya, sekarang saya pindah lagi. Share ya, Pak. Ya, baik. Dimas Aji, ada? Iya, Pak. Ada Pak. Dimas. Dimas mengerjakan apa, Dimas? Ganjil ya? Iya. Ganjil, nanti saya Ganjil. Cari. Baik, sebentar. Saya carikan soalnya. (67) mengerjakan Dimas. Iya, Pak, mengerjakan. Baik, ya silahkan ya. Halo. Iya, Pak. Mohon maaf agak nge-lag laptopnya. Oh ya, silakan. Untuk 6.7 soalnya yaitu dari distribusi A sampai E itu kita disuruh mencari mana yang discrete sama mana yang continuous. Kemudian yang B-nya itu untuk memplot PDF-nya, distribusi C kita pakai lambdanya itu 1,0. 6.7 itu distribusi A sama B itu discrete, terus yang CDE itu continuous. Sama yang PDF-nya belum saya gambar soalnya agak susah, tapi saya plot satu-satu gitu. Susah karena apa? Susah karena apa? Pak, belum sempat menggambar, Pak. Mohon maaf. Baik, yang D bagaimana gambarnya yang D? Ada yang sudah mencoba sudah, menggambarkan? Pak. Saya sudah, Pak. Bagaimana ya? Silakan, Edgar. Jadi, apa saya boleh share screen, Pak? Boleh ya, boleh. Silakan. Baik, Pak. Jadi, mana ya? Oh, ini. Untuk B-nya sendiri, karena AB adalah discrete, maka grafik yang saya tentukan seperti ini, Pak. Dan kemudian karena yang CDE dan khusus C lambdanya adalah 1, maka grafik yang saya temukan di Excel adalah seperti ini, Pak. Baik. Mungkin ada evaluasi, Pak? Ya, ada yang ditanyakan, silakan. Saya Pak nanya. Silakan. Itu untuk yang distribusi yang D ya Pak? Yang mana? Yang D. D, ya silakan. Itu kan continuous ya Pak? Ya, continuous. Bukannya harusnya apa sih Pak? Kayak ada kayak ngebentuk kotak gitu Pak, kayak ngebentuk bangun gitu, atau emang boleh kayak gini garis doang gitu boleh, atau harus ngebentuk kotak gitu Pak?
Ya, ini kalau grafiknya ya seperti ini. Ya, maksudnya grafiknya seperti ini. Tapi untuk menunjukkan rentangnya mungkin lebih baik kalau dikasih begini. Cahyanya maunya gini ya. Iya, saya nanya apakah Iya. kayak gitu atau gimana? Begini lebih informatif. Ya. Tetapi grafiknya ya sudah ini. Ya, seperti ini, yang ini grafiknya. Artinya untuk ini distribusi apa ini yang ini? Namanya apa ini? Distribusi apa? Continuous ya? Iya, continuous. Continuous dan apa namanya? Kalau ini apa ini? Konstan. Ini apa ini? Uniform. Ini uniform, jadi sama untuk semua tempat. Itu ya. Berapa tingginya ini? Ini tingginya berapa? Berapa tingginya ini? 0,2. Oh, 0,2, Pak. enggak. Berapa tingginya? Saudara lihat di soal. Atau dari sini bisa 1/5, Pak. Berapa? 1/5. Nah, ini PDF atau bukan PDF? PDF, Pak. Dari mana tahu? Ininya apa? Jumlah besarnya 1, Pak. Dari mana tahu? Luas. Dari mana tahu? Apa ini? Penjumlahan di sum itu penjumlahan semuanya 1, Pak. Oh, enggak boleh dijumlahkan. Ini kan integrasi orang dia continuous. Ya, tapi dari mana kalau dilihat dari gambar? Luasan, Pak. Luasnya 1. Dari mana saudara tahu kalau luasnya 1? 5 kali 0,2. Nampaknya? Silakan. Range EY-nya tuh 5 itu kan, terus dikali 0,2. Baik. Ini 5 kan? Ini kan ada 5 ini. Nah, ininya berapa? 1/5. Sehingga kalau saudara kalikan berapa? 1. Yang ini juga berapa hasilnya? Hasilnya berapa yang saudara dapat? PDF atau bukan PDF? PDF, Pak. PDF. Kalau saudara lihat apa? Ini diintegrasi hasilnya 1. Kalau saudara lihat dari soal, ketika dia sama dengan 1, hasilnya 2. 2 dikali berapa, saudara? Nah, luas segitiga itu ya gitu. Yang ini sulit saudara cari. Yang ini masih gampang ya. Ini karena bentuk bangunnya adalah bangun yang sederhana. Ini juga bangun sederhana. Yang ini sulit, harus dicari dengan integrasi. Baik. Ya. Ada yang ditanyakan. Nah, saudara bisa menggunakan software seperti yang dilakukan Edgar, boleh menggunakan Excel atau menggunakan Minitab. Saya kira ada baiknya karena bukan cuma untuk menggambarkan, tapi juga untuk belajar. Sehingga apa yang terjadi kalau saudara ubah dan sebagainya. Baik, ada yang ditanyakan lain? Nah, saya kira cukup untuk siapa ini tadi? Mas, sekarang adalah... Pak, saya izin stop start ya, Pak ya? Raden, ada Raden. Raden tidak ada. Zarfan, ada Zarfan. Nur Azizah ada. Ada, Pak. Suaranya tidak dengar. Ada Nur Azizah. Halo? Iya. Nur Azizah, genap Nur Azizah ya? Iya, Pak. Baik, sebentar Nur Azizah. Nah, saya ke belakang aja sedikit. 614, Nur Azizah. Baik, Pak. Izin share screen ya. Oke, silakan. Sudah terlihat ya, Pak? Ya, sudah. Silakan. Oke. Soal 6.14, jika distribution B digunakan untuk mendeskripsikan penggunaan days per week for a piece of heavy road equipment, compute its mean and standard deviation. Oke, jadi menghitung mean dan standard deviation. 6.14. Ya, ini. Jadi pertama dimasukkan dulu ke dalam fungsinya 3467. Kemudian mencari min-nya sebagai berikut, Pak, menggunakan rumus 3/8. Kok pakai sigma, kok tidak diintegrasi karena apa?
Kok pakai sigma, kok tidak diintegrasi? Karena apa? Karena Ini loh, kok pakai menggunakan rumus yang summation ini? karena discrete, Pak. Oh, baik. Ye, baik. Ya. Lanjut. Ya, kemudian sudah mendapatkan minnya itu 4,5, kemudian untuk mendapatkan simpangan bakunya mencari variance dulu. Sebagai berikut rumusnya tinggal dimasukkan aja. Kemudian mendapatkan 2,25, kemudian untuk standard deviation-nya diakarin aja, variance-nya mendapatkan 1,5. Ya, baik. Ada yang ditanyakan, silahkan. Sudah cocok semua? Sudah. Mau di ini 6.14 ya. Ya, 6.14 ya. Untuk equation apa betul itu? Seperti itu. Kalau saya kok express mulu ya, bukan? Yang mana ya? Equation B kan harusnya. Yang ini. Ya, ini soalnya. Betul soalnya ini, saudara ya. Kalau di catatan saya begitu yang X sama dengan 3, X sama dengan 4, ini 3/8 dan seterusnya. Saya kira ini soalnya. Betul. Oke, baik. Baik. Ada yang lain silahkan. Baik, kalau tidak ada, cukup. RC tadi sudah ya? Izin stop share, Pak. Belum, Bapak. Oh ya, RC. Silakan RC. Ya, untuk nomor berapa, Pak? Nanti dulu ya, RC ganjil ya, RC. Iya. Bentar ya, sebentar. Soal nomor 19. Oke, baik, Pak. Saya share screen. Baik, untuk soal 6.19 itu bunyinya John merencanakan untuk membuat PDF dari bentuk ini, fx sama dengan c, 3 min x dengan range x lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari atau sama dengan 3. Kemudian kita diminta untuk menghitung konstan c agar fx-nya itu menjadi true PDF. Ini gambarnya bentuknya apa ini nanti kira-kira? Bagaimana, Pak? Gambarnya bentuknya apa ini kira-kira? Yang lain boleh jawab juga. Ya, kalau saudara gambar nanti bentuknya apa? Tidak usah digambar, karena tidak ada permintaan. Tapi kalau saudara gambar, kira-kira bentuknya apa? Garis linear, Pak. Garis linear, baik. Garis linear, baik. Cuman X1, ya. Jadi ada satu konstanta, gitu. Dan X linear berlaku untuk 1 sampai 3. Ya, lanjut RC. Baik. Solusinya sendiri kita menggunakan rumus ini. Jadi integral dengan batas bawah 1 dan batas atasnya 3, fx sama dengan 1. Sama dengan 1 ini karena dimintanya integral karena apa RC? Karena continuous, Pak. Baik. Ya, baik. Kemudian 1 ini untuk apa RC? Untuk ini syarat agar dia true PDF. Baik. Ya, lanjut. Kemudian kita tinggal substitusikan saja nilai fx-nya. Di sini C 3 min x kita inputkan sama dengan 1, kemudian diintegralkan dengan cara seperti biasa, dan hasilnya adalah 1/2. Baik, ada yang ditanyakan, silakan. Yang lain sudah mengerjakan seperti itu? Sudah, Pak. Baik, saya kira. Oke. Nandana Gozi. Rofif ada? Iya, Pak. Oke, Rofif mengerjakan genap, Rofif. Baik, Pak. Saya share. Terima kasih. Oke, baik. Bentar, Rofif.
saya khawatir salah. Berapa hari yang lalu masih saya buat kesalahan, saudara. Nanti saya tunjukkan. Nah, saya tidak ingin saudara salah. Ini ya, ini ada istilah begini ya. Nah, ini bacanya apa ini? Megalomania, kan gitu ya. Tetapi tadinya saya baca karena ada istilah megalomaniacal. Kalau ini saya beri sifat, kini bacanya bukan mania tapi menaya. Jadi megalomaniacal. Nah, saya bacanya kalau tidak pakai ini, cuman ini tidak ada, cuman bacanya megalomania, cuman begitu aja, tidak pakai I. Ya. Ini bacanya, ini sebagian orang akan baca vehicle. Bacanya ini adalah vehicle, gitu aja, vehicle. Orang akan baca ini. Nah, saya belajar dari kesalahan yang saya buat dan bukan sekali, 2 kali, sering. Ya, bahkan kadang-kadang di forum besar saya buat kesalahan yang membuat saya tidak enak. Nah, saya tidak ingin saudara salah. Biar kesalahan saya saja, jangan saudara. Ini bacanya apa ini? Sebagian besar orang akan baca ini miracle. Iya kan? Saudara mungkin begitu. Tetapi bacanya ini adalah miracle. Dan saudara jangan percaya saya, saudara cek di Google Translator. Ya. Kalau saya punya ini sering kali, dan saya buat kesalahan, maka itu saya hafal. Nah, kalau saya punya ini dulu saya baca abundance. Saya bacanya gitu. Karena ini kan enak, saudara. Abundance. Tetapi bacanya ini adalah abundance. Tidak pakai bu. Abundance. Tetapi kalau saudara punya yang begini, yang meninggalkan itu, ini kan melimpah ruah. Yang meninggalkan itu abandon. Abandon. Ya. Nah, saya ingin saudara perhatikan, ya, karena nanti saudara tidak presentasi di kelas dengan saya seperti ini, saudara presentasi di industri, di organisasi, saya ingin bahasanya lebih bagus, termasuk bahasa Indonesianya juga harus lebih bagus. Ya, saudara pelajari bagaimana mengucapkannya dengan lebih baik. Baik, silakan. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama ya. Silakan. Siapa ini tadi? Afif. Rafif. Ya, silakan Rafif. Lanjut. Oke. Jadi yang pertama, determine the correct value for C. Yang kedua, graph the resulting PDF. Oke. Jadi karena yang pertama adalah mencari nilai C-nya. Jadi mencari correct value, lalu dimasukkan ke integral. Kenapa diintegrasi? Kenapa? Continuous. Baik, karena continuous. Baik, lanjut. Baik, lalu didapatkan hasilnya sama. Bentar, Rafif. Ini kira-kira kalau digambar, gambarnya gimana, Rafif? Yang lain juga boleh jawab. Nggak lihat gambar dulu ya, tapi andai kata digambar, saudara lihat ini kira-kira gambarnya apa ini? Untuk video linear. Oh, nggak bisa linear. Gimana linear? Lihat ini ada P. Kuadratik ya. Saudara lihat ada P ini. Ininya linear, tapi P kali P ini yang kuadrat. Baik, lanjut Raffi. Baik. Lalu setelah didapatkan nilai C, lalu dimasukkan ke dalam fungsi pertama. Berapa C-nya tadi? C-nya tadi sama dengan 6. Ya, baik. Lalu dimasukkan ke fungsi pertama tadi. Lalu ketika didapatkan, bisa didapat samaan ini, lalu diplotkan dengan seperti yang saya buat seperti ini. 0, 0, 0,2, 0,96, 1,44, 0,5, 1,5, terus untuk 0,6, 1,44, 0,8, 0,96, lalu untuk yang 1 sama dengan 0. Lalu dibuat grafnya, didapatkan hasil sebagai berikut. Baik, ada yang ditanyakan? Ada yang mengerjakan berbeda? Sudah? Ya, silakan. Bagaimana? Sama, Pak. Sama. Yang lain ada yang berbeda. Tadi di depan tadi ada yang tanya gambarnya apa tidak begini. Yang ini ada yang tanya.
Tadi ada yang tanya, tapi saya agak lupa tadi. Tadi waktu saya gambarkan begini, ada kurva yang saya gambarkan begini, ada yang tanya, loh Pak, itu tadi gambarnya begini atau yang ini bagaimana? Baik, silakan. Permisi, Pak. Silakan. Silakan Yusuf. Saya grafiknya enggak ke atas grafiknya ya sama, cuman continuous, Pak. Baik, baik. Jadi grafiknya mestinya continuous. Jadi saudara punya titik-titik ini sudah betul, ada titik-titik seperti ini. Nah, lalu saudara gambarkan titik. Nah, ini yang tidak boleh gambarnya begini. Jadi makanya saya tanyakan tadi, karena saudara bisa cenderung gambar begini. Tetapi kalau saudara beri titik yang gambarnya adalah karena dia kuadratik, gambarnya nanti akan begini. Gambarnya begitu, continuous, bentuknya kuadratik, dia hanya punya maksimum, gitu ya. Baik, kalau saudara gambarkan begini ini ya dari sisi penggambaran ya tidak terlalu salah dalam artian memang kalau 0,8 sekian, tetapi angka di sini ada ya, karena kalau begini ada kecenderungan kita menduga kalau dia diskrit. Tetapi untuk angka di sini ada nilainya semua, jadi ini cuma titik, titik, titik ya. Baik, ada yang ditanyakan? Baik, cukup. Ini tadi siapa ini tadi? Rofif, ya. Iya, Pak. Rofif. Kemudian yang dari sini Farhan, ada Farhan? Ada, Pak. Saya ingin stop. Farhan apa? Farhan, ganjil ya? Iya, Pak. Sebentar. Nanti saya yang ke belakang aja yang 25 Farhan. Baik, Pak. Saya coba share screen, Pak. Oke, silakan. Apa terlihat, Pak? Sekarang belum, mungkin setelah ini. Maaf, saya biasanya kalau share screen suka nge-lag. Nah ya, sekarang sudah, silakan. Baik, Pak. Mohon maaf, bisa sebentar dulu, Pak. Saya lagi error ini. Dua 25 ya, Pak? 25, ya. Baik, jadi pertanyaannya ditanyakan tentukan expected value dari dan juga standar deviasi dari problem yang nomor 6.20. Nah, jadi kalau dari 6.20 persamaan distribusinya adalah 3 dikali 1 min P dikuadratkan. Karena ini adalah continuous, berdasarkan variabelnya itu dia ada range seperti ini, maka expected value-nya menggunakan rumus integral. P dikali FP. Ekspektasi ini apa? Ekspektasi ini apa maksudnya? Rata-rata, Pak. Baik, baik ya, rata-ratanya. Lanjut, baik. Didapatkan dari integralnya dari 0 sampai batas bawah sampai batas akhir dari variabelnya, dimasukkan ke integral, didapatkan expected value-nya kalau dia masukin angkanya sebesar 1/4. Lalu dari VP-nya ini adalah standar deviasinya. Hati-hati, bukan standar deviasi. Oh iya, maksudnya variansinya, Pak. Variansi ya. Ya, rumusnya adalah integral, karena dia continuous adalah integral dari batas bawah sampai batas atasnya dari variabel kuadrat P kuadrat dikali distribusinya, dikali FP, dikurangin kuadrat dari expected value-nya tadi, seperempat ini. Baik. Hasil akhirnya, kalau dimasukkan angkanya, didapatkan sebesar 0,0375. Baik, ada yang ditanyakan, silahkan.
Baik, kalau tidak ada, saya kira saya cukupkan untuk presentasi kita. Mohon izin, Pak. Silakan. Saya boleh bertanya, Pak, berapa nomor gitu? Silakan. Tanya apa tadi? Nomor 6.24, Pak. 6 poin berapa? Ya. Belum apa saya boleh stop share apa bagaimana, Pak? Boleh, boleh, silakan. Baik, terima kasih, Pak. Baik. Maksudnya, Pak, saya masih kurang paham ini untuk apa caranya, karena ini ada dua range variable, sementara ini kan untuk integral kan function z itu saya kurang paham, Pak, gimana prosesnya itu. Nanti saya cari sebentar untuk 6, 2, 4. Mana variabelnya yang mana di situ? Siap, itu untuk functionnya function terhadap z, tapi ada variabelnya yang mana variabel? Karena z-nya variabel, parameternya adalah lambda. Ini kalau saudara di lambda e pangkat minus lambda z, ini apa ini? Ini negatif eksponensial ya, negatif eksponensial. Sehingga z itu adalah variabelnya, lambda itu adalah parameternya. Sehingga parameternya adalah masih di dalam lambda. Sehingga kalau saudara cari, sebentar saya. Saudara melihat papannya ini? Lihat, Pak. Ya. Sehingga kalau saudara cari, berarti nanti integral, karena z lebih besar 0 dari 0 sampai tak terhingga. Kemudian z, ini apa ini? Z lambda. Karena saudara mencari apa? Mencari rata-rata. Saya masukkan z sebagai variabel. E pangkat minus lambda z dz. Nah, kemudian saudara turunkan. Saudara ini ada z, ini fungsi z. Maka saudara punya ini sudah yang paling jauh, yang integral UDV sama dengan, saudara masih ingat ini, UV integral VDO. Yang ini saudara. Iya, masih. Baik, dan ini diturunkan terus. Nah, sehingga nanti saudara akan dapatkan bahwa kalau saudara turunkan terus, nanti hasilnya adalah seperlambda. Ini rata-ratanya adalah seperlambda. Jadi untuk fungsi lambda e pangkat minus lambda z atau lambda x atau lambda y, apapun di sininya variabelnya, harga rata-ratanya adalah seperlambda. Kalau saudara teruskan ini dikerjakan. U-nya mana? Adalah z, ini u, lambda e pangkat minus ini sebagai dv, kemudian saudara turunkan seperti ini. Jadi z sebagai u, kemudian e pangkat minus lambda dz ini, e pangkat minus lambda dz ini adalah sebagai lambdanya boleh dikeluarkan, saudara ya. Lambda boleh dikeluarkan karena ini adalah parameternya. Sehingga kalau ini saudara kerjakan, saudara nanti terakhirnya akan dapatkan seperlambda sebagai rata-ratanya. Rumusnya yang ini. Integral UDV sama dengan UV minus integral VDO. U-nya mana? U-nya adalah Z, kemudian E minus lambda Z dz, ini adalah dV. Baik, ada yang ditanyakan? Sudah menjawab itu yang ditanyakan. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik. Kemudian variannya juga begitu. Variannya seperti tadi. Nah, saudara punya lagi. Kemudian nanti untuk saudara akan dapatkan variannya juga seperlambda kuadrat. Kemudian standar deviasinya seperlambda. Baik, ada yang ditanyakan lain? Baik, terima kasih, Pak. Baik. Kalau tidak ada, saya ganti saudara materinya, saya lanjutkan dengan kuliah kita yang terkait dengan distribusi normal. Saudara melihat slide-nya ini? Terlihat, Pak. Lihat ya. Baik, kita sampai di sini dulu, saudara. Saya ulangi sedikit.
Ini yang terkait dengan apa ini? Terkait dengan distribusi normal. Tanyakan kalau tidak jelas. Bentuknya seperti bel. Hati-hati saudara nanti ke dalam soal kadang-kadang saudara bisa terperangkap sedikit kalau tidak diperhatikan dengan baik. Bentuknya seperti bel. Ada dua parameter, yaitu rata-rata, ini mu, kemudian saudara punya standar deviasi, ini. Ada standar deviasi, ada rata-rata. Ini persamaannya seperti ini. Kemudian distribusinya simetris relatif terhadap harga rata-rata. Sehingga ke sini ini luasnya 50%, ke sini luasnya 50%. Luasan itu adalah identik dengan probabilitas. Jadi probabilitas data saya lebih besar dari rata-rata 50%. Kemudian distribusi ini ditentukan oleh dua parameter, yaitu harga mu dan sigma. Mu menunjukkan posisi daripada rata-rata ini, di mana datanya mengumpul. Sigma adalah sampai seberapa jauh datanya menyebar. Seperti gambar ini mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, tetapi sigmanya, perhatikan, sigma 3 lebih besar. Semakin besar sigmanya, semakin melandai. Kalau saya punya sigma yang lebih besar lagi, dia semakin melandai. Kalau sigmanya semakin kecil, dia semakin tajam. Depan gitu. Ya, sigma semakin, jadi kalau saya punya ini, kemudian ini sigmanya besar, mu-nya masih tetap. Sigmanya semakin kecil, mu-nya masih tetap. Sigmanya semakin kecil. Nah, kalau sigmanya 0, saudara cuma punya gambar begini saja, berarti data saudara semuanya sama. Ya. Nah, posisi daripada harga rata-rata ini ditunjukkan dengan gambar berikut ini. Kalau harga rata-ratanya semakin besar, dia bergeser ke kanan. Jadi saudara lihat mu3 yang ini, sigmanya sama, bentuknya sama, saudara lihat. Polanya sama. Karena standar deviasi yang sama, tetapi mu3 ini lebih besar. Jadi ini untuk yang mu3, yang di sini, saudara, ini mu1. Sehingga kalau rata-ratanya semakin besar, dia bergerak ke kanan. Nah, ada saat-saat tertentu, di mana tadinya dia begini, kemudian di dalam perjalanan waktu, harga rata-ratanya berubah, menjadi lebih apa ini, saudara? Menjadi lebih apa ini, kalau begini? Lebih besar atau lebih kecil? Kalau ke sini rata-ratanya menjadi lebih apa? Andika, ada Andika. Ya, Pak. Rata-ratanya menjadi lebih apa Andika kalau ke sini? Lebih kecil, ya, Pak. Lebih kecil atau lebih besar kalau ke kanan? Ini tadi di sini, asalnya saya hapus dulu ya. Saya hapus. Jadi tadi saya punya begini, ini distribusi saya begini. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu dia berubah. Nah, penggambarannya seperti ini misalnya. Loh, apa yang terjadi? Rata-ratanya berubah atau tetap? Berubah menjadi lebih apa? Besar atau lebih kecil? Kalau ke kiri jadi lebih kecil, Pak. Loh, ini ke kanan. Kalau ke kanan lebih besar. Lebih besar, ke kiri lebih kecil, ke kanan lebih besar. Perjanjiannya begitu. Standar deviasinya masih tetap atau berubah? Masih tetap. Loh, saudara lihat gambarnya atau mungkin kurang jelas. Bentar ya, saya ekstrimkan supaya jelas. Saya ekstrimkan. Ini tadinya begini. Sekarang jadi begini. Standar deviasinya berubah atau belum? Berubah, Pak. Menjadi lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar ya. Hati-hati, lebih besar dia lebih landai. Nah, kalau lebih kecil ekstrimnya kalau 0, ya semuanya di tengah gini. Baik, ini yang mencirikan distribusi harga rata-rata. Perhatikan baik-baik, saudara. Karena nanti kalau dalam bentuk soal kadang-kadang tiba-tiba saudara kehilangan pakemnya itu. Nah, apa yang bisa dipelajari dari harga mu dan sigma? Mu ini di tengah-tengah 50% ke kanan, 50% ke kiri. Paham, saudara ya? Mafaza paham? Mafaza? Paham, Pak. Paham ya? Baik ya, 50% kiri, 50% kanan. Kemudian artinya satu sigma itu apa? Ini mu minus sigma. Minus sigma ini artinya minus 1 sigma. Mu plus 1 sigma. Mu plus 2 sigma. Nah, kalau saudara batasi dari mu minus 1 sigma,
sampai mu plus 1 sigma, luasan ini yang saya arsir ini 68,26%. Keseluruhannya berapa luasannya? Keseluruhannya berapa arsi? Seluruhnya ini berapa persen? 100%. 100% ya? Karena apa? Karena apa kok 100? Karena apa? Peluang, Pak. Nah, karena peluang selalu jumlahnya berapa? Satu. Satu. PDF selalu jumlahnya 1. Ini PDF ini. Ini PDF. Ini PDF untuk distribusi normal. Saudara punya ini sama dengan 1. Nah, dari sini yang saya arsir ini 68. Kalau batasnya 2 sigma, jadi ini kalau misalnya mu-nya 100, ya. Kemudian sigmanya 10, ya. Nah, berapa 1 sigmanya ke kiri ini? 100 dikurangi 10. Jadi ini berapa ini? 90. Yang mu plus sigmanya berapa? 110. Berapa persen data saya terletak antara 90 sampai 110? 68,26%. Baik, berapa yang terletak antara 80? Dari mana 80 itu Cahyani? Dari mana 80? 40 kali 2? 80 dari mana? 80 dari si ininya, si mu-nya itu dikurangin sama ini Pak, dua kali si standar deviasinya. Baik, 2 kali sigma ya. Iya. Jadi yang 120 dari mana Farhan? Dari yang 2 sigmanya kali 2-nya itu, Pak. Baik ya, 100 plus 2 sigma. Jadi itu maksudnya, perhatikan maksudnya. Sehingga nanti kalau saya mengatakan 1 sigma ke kanan, 1 sigma ke kiri, 2 sigma maksudnya itu. 1 sigma berarti mu plus sigma. 1 sigma ke kiri, mu minus sigma. Nah ini batas akhirnya ini 3 sigma. Batas akhirnya. Kenapa Pak kok 3 sigma, kok enggak 4 sigma? Boleh. Boleh 4 sigma, 5 sigma. Tetapi kalau ini 3 sigma, dia mencakup hampir 100% dari variasi sudah. 99,73% dari seluruh variasi. Maka itu belakangan ada ide, saudara. Ada ide tentang 6 sigma. Mungkin saudara pernah dengar istilah itu, pernah. Ada yang pernah ikut seminar atau apa 6 sigma. Pernah tahu? Nah, ada istilah 6 sigma ini. Nah, industri-industri menggunakan 6 sigma. Jadi batasnya ini, saudara, tidak dibatasi dengan 3 sigma, tetapi 6 sigma. Sehingga mencakup hampir mendekati 100% sudah. Nah, tetapi yang seperti yang sering saya katakan, saudara jangan terpesona dengan kemasan, tetapi harus melihat isi. Jangan terpesona dengan kemasan. Karena walaupun saudara cerita 6 sigma, seminar 6 sigma, pasang spanduk besar di industrinya 6 sigma, tidak akan mengubah apapun. Yang bisa mengubah adalah kalau saudara melakukan perbaikan terhadap proses. Ya, walaupun saudara gunakan batas 3 sigma, tapi kalau sigma saudara kecil, ya industri saudara ya masuk semua. Barang saudara ya diterima. Walaupun saudara bilangnya 6 sigma, tapi kalau sigma saudara besar, tetap saja barangnya tidak bisa diterima. Nah, mu ini adalah harga rata-rata, saudara. Di dalam proses industri, rata-rata itu terkait dengan setting, atau setelan lah kalau bahasa Indonesia. Setting. Jadi kalau saya punya, perhatikan baik-baik ini. Ya, karena seringkali orang-orang di industri itu, saudara, lepas dari pengetahuan mereka, itu seringkali merasa bahwa apa yang diajarkan seperti ini itu teori gitu ya. Bahkan seringkali mereka itu merasa kalau mereka itu praktisi, artinya orang yang berkecimpung dalam dunia praktek, sementara orang-orang yang di perguruan tinggi ini cuma akademisi, artinya mengertinya itu cuma teori-teori saja. Nah, padahal seringkali saudara lihat orang yang di industri itu tidak mengerti teori dan tidak mengerti praktek. Seringkali begitu. Mereka cuma mengerti apa yang ada di dalam industrinya itu saja. Kalau industrinya itu misalnya, tidak tahu saya, pabrik panci, gitu ya, dia sehari-hari ya memikirkan tentang panci, akhirnya ya ahli tentang panci. Karena setiap hari yang dipikirkan cuma panci itu saja. Nah, mereka seringkali mengatakan bahwa seperti ini, data-data seperti ini teori. Kalau di tempat kami tidak dipakai, Pak. Nah, itu tidak dipakai hanya karena mereka tidak paham. Tetapi sebetulnya data-data seperti ini yang dipelajari di sekolah itu adalah hasil yang diperoleh di industri dalam bentuk yang sudah mapan, baru dia jadi teori. Tetapi bukan orang di sekolah itu mikir di belakang meja, kemudian dapat data, dapat ilmu, tidak begitu. Asalnya mesti dari dunia praktis.
Kemudian dibawa ke sekolah, disempurnakan, dicek kebenarannya, kemudian jadi teori yang sifatnya lebih umum. Tetapi bukan sesuatu yang ngarang begitu saja, atau sehingga istilah teori itu seringkali disalahkan. Teori itu sepertinya membual. Bukan ya, teori itu adalah satu bidang telaah yang sudah diakui kebenarannya. Baik, harga mu saya ini adalah rata-rata. Kemudian sigma ini standar deviasi. Nah, mu ini seringkali hampir selalu saudara terkait dengan setting. Jadi kalau saudara punya air mineral, itu rata-ratanya 180 ml misalnya. Kemudian ditanyakan kenapa ini kok 180 ml? Ya karena memang disetel begitu. Memang disetel 180 ml. Nah, kalau saudara mau disetel 200, ya bisa. 250 itu masalahnya cuma setelan atau setting saja. Ya. Saudara punya botol, kemudian botol ini diisi katakanlah minyak, gitu ya. Kenapa kok isinya? Ya karena orifice yang ada di sini di mesin itu diatur supaya volume botol sesuai yang diinginkan. Nah, sehingga yang berhubungan dengan mu ini pada umumnya tidak terlalu sulit, saudara. Karena dia terkait dengan saudara setting. Ya. Saudara memotong, katakanlah buat kue gini. Ya, kemudian kuenya saudara potong-potong segini. Kenapa kok saudara potong segini? Ya, karena saudara mau segini. Nah, kalau saudara mau lebih besar, ya buat potongan yang lebih besar. Saudara punya galah, saudara potong segini. Karena apa? Karena saudara memotong segini. Kalau ingin lebih panjang, ya saudara potong lebih panjang. Sehingga rata-rata ini pada umumnya sesuatu yang mudah untuk diatur di industri. Apa yang sulit, saudara? Yang sulit adalah standar deviasi. Karena ini tidak di bawah kendali kita. Ya, karena saudara tidak bisa nyeting standar deviasi. Nah, standar deviasi itu adalah perubahan yang terjadi karena faktor-faktor alamiah. Saya kira kita sudah cerita panjang lebar. Kalau saudara membuat air mineral tadi, saudara masukkan di sini, saudara set 180. Settingnya 180 setiap saat. Tetapi keluarnya nanti tidak 180. Bisa sedikit lebih kecil dari 180, bisa lebih besar dari 180. Karena apa itu? Karena apa, RC? Karena apa? Bagaimana, Pak? Saudara settingnya kan 180. Iya. Nah kan 180. Tetapi setelah saya buat, airnya ini tidak 180. Kadang lebih kecil, kadang lebih besar. Karena apa? Karena setelan, karena setting. Yang lain boleh jawab. Karena setting. Karena random, Pak. Karena random, ya, karena variasi alamiah. Nah, kenapa kok tidak bisa diatur supaya persis 180? Itu yang saya upayakan. Tetapi itu tidak semudah yang kita duga. Karena satu dan lain hal, gitu ya. Ya mungkin ada pulse gitu ya, ada sentakan-sentakan di listrik sehingga di orifice yang tadinya besar ini tiba-tiba mengecil sedikit, membesar lagi sedikit. Orifice-nya mungkin agak ganjel sedikit, ada buntu sedikit, posisi air, pokoknya satu dan lain hal. Maka itu saya mengawali kuliah ini dengan memberi saudara penalaran-penalaran yang terkait dengan ini, karena di sini nanti anunya itu apa namanya pengertiannya yang lebih dalam. Sehingga mu ini bisa saya setel. Kalau saya kurang bisa saya besarkan, kalau kebesaran bisa saya kecilkan. Tetapi sigma ini tidak sepenuhnya berada di bawah kendali saya. Nah, bisa saya memperkecil sigma itu dengan mengatur faktor-faktor apa yang mengubah sigma ini. Apa faktornya? Nah, kalau di industri dalam pembuatan teknologi, dalam pembuatan produk, faktornya itu tidak akan keluar dari manusia, orang, gitu ya, tingkah laku manusia, kemudian mesinnya yang buat, tidak keluar dari ini. Materialnya tidak ada lagi sudah. Metodenya, mungkin lingkungannya. Nah, ini saya usahakan supaya skill-nya makin bagus. Mesinnya makin presisi, materialnya konsisten, metodenya baku, environment-nya terjamin, gitu. Dengan harapan mendapatkan sigma yang lebih kecil. Karena kalau sigmanya lebih kecil,
Maka kalau saudara punya spesifikasi, ini spesifikasi saudara, spesifikasi ini punya batas bawah, punya batas atas. Seringkali batasnya cuma 1. Bisa maksudnya, tapi yang sering batasnya 2. Ada batas bawah, batas atas. Nah, selama produk saudara itu di sini, maka akan diterima. Kalau masuk di sini, maka produk saudara akan ditolak. Nah, saya inginnya spesifikasi ini bagaimana? Yang besar, saudara ya. Dari Sabang sampai Merauke. Sehingga apapun produk saya akan diterima. Nah, selama produk saudara itu ini 180, ini 182. Nah, walaupun saudara produknya itu bervariasi, tetapi selama dia di sini, maka konsumen masih akan menerima. Nah, yang bisa saya lakukan adalah saya mengatur harga rata-rata saya, kemudian saya berusaha supaya deviasi saya, standar deviasi saya itu masih di dalam batas spesifikasi. Pada kondisi seperti ini, produk saya akan diterima. Baik. Nah, ada yang ditanyakan, silakan. Mohon izin konfirmasi. Silakan ya. Untuk angka-angka yang tadi, yang sebelumnya itu yang terkait 68,2%, sebenarnya itu hanya menunjukkan bahwa plus 1 distribution itu kisaran segitu dan seterusnya, atau angka itu sebenarnya ada memiliki hal yang spesial gimana, Pak? Untuk yang angka untuk distribusi normal tidak, Rafif. Untuk distribusi normal pokoknya ini pakem. Kalau dia perhatikan baik-baik. Kalau dia distribusi normal, maka 1 sigmanya 68,26%. Nanti saya ceritakan dapat dari mana. Kalau dia berdistribusi normal, maka 1 sigma akan mencakup variasi sebesar 68,26. 2 sigma 90, selalu begitu. Nah, untuk distribusi yang lain tidak bisa saya lihat begitu, karena kondisi tertentu. Jadi kalau yang distribusi yang tadi misalnya negatif eksponensial seperti ini, saya tidak bisa ya, atau Poisson atau normal. Tapi untuk normal ya, binomial dan sebagainya, kecuali untuk hal-hal tertentu. Tetapi kalau untuk normal ini selalu 68,26%. Jadi ada hubungan ya, silakan. Mungkin ada nilai 68 sangat spesifik ini ada hubungannya juga sama fenomena alamnya itu, naturalnya gitu. Oh, enggak. Ini cuma memudahkan saja supaya saya bisa mengantisipasi gitu ya, untuk memudahkan 1 sigma. Tetapi nanti sigma saya enggak harus 1. Sigma saya itu bisa 1,27 sigma. 1, kalau saya mau malah 2765 sigma boleh. Tetapi ini untuk memperkirakan 1 sigma itu kira-kira apa sih gitu. Kalau saya enggak mau ini gimana? Saya enggak mau ini enggak apa-apa, enggak mengganggu. Tetapi kalau saudara mau membantu ya, untuk bisa membuat antisipasi. Apa sih kira-kira artinya 1 sigma itu gitu ya, begitu. Baik, paham, Mbak. Terima kasih, Bu. Baik, ada yang lain silakan. Yohana punya pertanyaan? Belum ada, Pak, sejauh ini. Belum. Baik ya. Nah, saya ulang lagi, distribusinya normal seperti ini, berbentuk genta atau bel seperti ini, simetris terhadap harga rata-rata. Hati-hati saudara, karena bisa saja dia begini, bukan simetris terhadap batas spesifikasi ya, tapi rata-ratanya ini yang simetris. Jadi kalau saya punya batas spesifikasi di sini, bisa saja distribusi saya di sini, dia tetap simetris terhadap rata-ratanya, tapi tidak simetris terhadap batas ini. Ya, jadi hati-hati. Kemudian 68,26% itu adalah apa, saudara? 1 sigma, kemudian 2 sigma, 3 sigma. Baik. Kemudian mu-nya bergerak ke kanan kalau lebih besar, ke kiri lebih kecil, sigmanya semakin besar, dia semakin landai, ini semakin curam seperti itu. Ada yang ditanyakan?
Ada yang ditanyakan? Belum? Baik. Nah, sekarang saya berikan soal-soal yang sederhana, saudara. Ini saudara lihat. Ini setiap orang harus punya jawaban. Fakta terkait pohon mangga. Berat sebagai karakteristik kualitas. Karena di dalam pohon mangga itu bukan cuma berat. Distribusinya diketahui normal. Jumlah buahnya berapa? 500. 500. Berapa rata-ratanya? 300 gram. Berapa standar deviasi? 50. Jawab pertanyaan berikut. Saya mulai dari Iip. Ada Iip? Ada, Pak. Iip. Saya berbicara tentang apa ini Iip? Di distribusi normal ini, Pak. Iya apa? Berbicara tentang apa? Oh, ini tentang pohon pertandingan sepak bola atau pohon mangga. tentang apa? Pohon mangga. Baik. Karakteristik kualitasnya apa, Yohana? Beratnya, Bapak. Berat. Distribusinya apa, Firlana? Ya, Pak. Apa? Distribusinya apa? Berdistribusi apa? Normal. Normal. Jumlahnya berapa, Abi? 500, Pak. Mafaza, berapa rata-rata beratnya? 300 gram, Pak. Standar deviasinya berapa, Arsi? Standar deviasi berapa, Arsi? 50 gram, Pak. 50 gram. Rafif, ada enggak buah mangga saya yang beratnya lebih besar dari 300, Rafif? Ada, Pak. Ada Rafif Wirareswara. Rofif ini ya, ini tadi Rafif. Rofif sekarang Rofif Wajdi. Iya, Pak. Ada enggak buah mangga saya yang beratnya kurang dari 300 gram? Ada, Pak. Paris, ada Paris. Paris Saragih. Talita, ada Talita. Ada, Pak. Berapa probabilitas berat buah mangga saya lebih besar dari 300 gram, Talita? 50%, Pak. Baik. Yusuf Oktavian. Ya, Pak. Berapa probabilitas buah mangga saya lebih kecil dari 300 gram, Yusuf? 50%, Pak. Baik. Naufal Reza. Naufal Reza. Naufal Rezanya kok bisa 2 ya? Naufal Reza. Iya, Pak. Ada, Pak. Naufal Reza. Berapa jumlah buah mangga saya, Naufal? Halo. Berapa jumlah buah mangga saya, Naufal? Kafka, ada Kafka. Ada, Pak. Berapa jumlah buah mangganya, Kafka? 500 buah, Pak. Berapa yang lebih besar dari 300 gram, Kafka? 250, Pak. Baik, baik. Dari mana itu? Baik. Sebelumnya tadi persentase kemungkinan lebih besar daripada 300 itu 50%, Pak. Baik, baik. Cahyani. Iya, Pak. Ada yang lebih kecil dari 300 gram? Ada. Berapa jumlahnya, Cahyani? 250, Pak. Kok tahu kamu? Ya, tadi kan probabilitasnya 0,5, yang kurang dari 300 gram. Baik, karena apa? Kok probabilitasnya 0,5? Kan dia di sebuah si rata-ratanya itu, Ya. Pak. Karena apa? Apa selalu di bawah rata-rata itu 0,5? Distribusi normal. Karena distribusi normalnya. Karena distribusinya normal. Baik, Hilmi, ada Hilmi. Ya, hadir, Pak. Nah, perhatikan baik-baik. Berapa persentase atau berapa probabilitas berat buah mangga saya itu terletak antara 250 sampai 350, Hilmi? Dari mana angka 250 itu, Hilmi? Dari itu, Pak. Apa namanya? Rata-rata dikurangin 1 standar deviasi. Baik gitu ya. Antara 250 sampai 350. Berapa probabilitasnya, Hilmi? 68,26%. Baik, Yohana, ada Yohana. Iya, Bapak. Berapa jumlah buah mangganya yang terletak antara 250 sampai 350? Berapa jumlah buah mangganya? Jumlah keseluruhan berapa, Yohana?
Kenapa Bapak? Tadi Jumlah keseluruhan berapa? 500 Bapak. Baik. Berapa persentase atau probabilitas terletak antara 250 sampai 350 satu sigma? Dicatat tadi belum? Ini satu sigma. Berapa kalau satu sigma? 68,26%, Pak. Kalau gitu berapa jumlah buah mangganya? Dari 500, 68,26% terletak antara 250 sampai 350. Kalau gitu berapa jumlah buah mangganya? 340. Dari mana? Dari mana? 68% dikali 500. Baik. RC, ada RC? Ada, Pak. Nah, perhatikan baik-baik soalnya RC. Perhatikan baik-baik. Baik. Perhatikan baik-baik. Ada enggak buah mangga saya yang beratnya di atas 350? Ada ya? Ada. Ada ya? Ada. Ada. Baik, di atas 350. 350 itu dari mana RC? Dari itu sigma yang kedua itu ya, Pak. Oh, 350 dari mana 350? 175 kali 2, betul? Plus 1 sigma. Nah, baik, hati-hati ya. Mu plus 1 sigma. Ada enggak yang lebih besar dari 350? Ada. Nah, perhatikan pelan-pelan saja hitungannya. Berapa probabilitasnya? Berat buah mangga saya lebih besar dari 350. 95,45%. Oh, bukan lebih besar dari 350. Nanti ya saya gambarkan dulu sebentar. Hati-hati. Saya gambarkan dulu sebentar. 100 kurang 68. Nanti dulu sebentar. Ini ya. Ini gini. Yang ditanyakan apa tadi RC? Ini Pak, probabilitas Ya. mangga yang di atas 350. Oh, gitu ya. Hati-hati pertanyaannya, hati-hati. Ini berapa ini? Rata-ratanya berapa? 300. 350 di mana? Di kiri atau di kanan? Di kanan. Baik, gitu. Selalu begitu. Ya, jangan cuma tek dilihat terus dikecil. Selalu. Yang ditanyakan yang mana? Yang ditanyakan yang 350, yang di kanan itu. Yang di kanan, yang lebih besar atau lebih kecil dari 350? Yang lebih besar, Pak. Baik, ini ya. Ini yang ditanyakan. Oke, baik. Kalau hasilnya 70%, kamu sepakat enggak? Setelah dihitung dapat 70%, sepakat enggak? Yang lain boleh jawab. Setelah dihitung dapatnya 70%, sepakat atau tidak? Naufal Baihaqi. Iya, Pak. Sepakat atau enggak, Naufal? Kalau ternyata waktu dihitung, kamu hitung dapatnya 70%, 0,7 misalnya. Enggak, Pak, enggak mungkin, Pak, karena yang tengah udah 70, Pak. Karena apa? Karena yang mu plus 1 tadi itu udah 68, Pak. Di sisanya enggak. Kalau gitu kira-kira berapa ini, Naufal? Kira-kira berapa? Kalau yang dari 300 ke 350 itu 68 bagi 2, berarti sekitar 34. Berarti 50 plus 34 itu yang mana putih, Pak? 50 ya, plus 34. Yang warna putih ini sebelah kiri, 50% plus 34,13%. Oke, kalau yang berarti sisanya 100 dikurangi nilai jumlah tadi. Oh, baik. Gitu ya. Atau yang lebih mudah siapa lagi? Siapa lagi yang akan berapa ini yang saya arsir ini? Ini berapa ini? Kalau 100 kurang 68 itu bagi 2 lah. Boleh. Kenapa kok dibagi 2? Simetris. Simetris. Ya, hati-hati jangan enggak setiap saat saudara bisa bagi 2 gitu loh ya. Jadi kalau begitu mana yang ini siapa? Dava Arkana ada, Dava Arkana. Ya, saya Pak. Baik ya, perhatikan baik-baik. Soalnya ini berapa? Ini kalau 1 sigma jadi ini berapa nilainya Dava? Yang sini berapa Dava? 34,13. Loh, bukan. Ini nilai X-nya. Ini 350. Ini 300. Ini berapa ini? Di sisanya, Pak. Loh, bukan angkanya berapa? 250. Baik, 1 sigma. Baik. Mana yang lebih besar, Dava? Ini saya namakan probabilitas A. Ini probabilitas B. Mana yang lebih besar? Yang B, Pak. Hati-hati. Lihat ini 250, 350. Sama ya, Pak. Bagaimana? Sama besar ya, Pak? Ya, sama besar. Karena apa? Karena simetris. Kalau saya hitung begini. Berapa yang lebih kecil dari 250? Mafaza.
Berapa ini besarnya? Lebih kecil dari 250. 16, Pak. Iya, kira-kira Pak Wali. Ya, Dari mana itu? Dari mana? Dari 100 Terus? dikurangi 68,26 tadi, terus dibagi 2. Baik, baik gitu ya. Saya ke Irham. Ada Irham. Ada, Pak. Irham, ada yang lebih besar dari 400 Irham buah mangganya? Ada, Pak. Ada. Di mana 400 itu posisinya Irham? Di kanan atau di kiri? Di kanan, Pak. Kanan ya, karena apa Irham? Karena Oh, di kanan karena apa? Karena perjanjiannya begitu, ya. Perjanjiannya ke kanan lebih besar. 400 itu dari mana? Angka 400 Irham sesuai dengan soal kita ini. dari mu ditambah 3 sigma, Pak. 3 atau 2? 2 sigma. 2 sigma. Yang dicari yang mana? Lebih besar dari 400. Saya arsir yang mana? Ini ya. Ya. Hati-hati. Ini Yang kanan, Pak, yang kanan, Pak. kanan ya. Paling kanan. Ini kalau saya temukan 10%, kamu mendapat enggak? Setelah saya hitung dapat 10%. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Saya hitung tek dapat 10%. Kamu bisa menerima enggak? Wah, mungkin Pak, mungkin Pak. Atau tidak mungkin? Silakan. Ini saya hitung, waktu saya hitung dapat 10%. Mungkin enggak itu? Mungkin itu maksud saya mengacu kepada ini ya, mengacu kepada fakta ini ya, loh. Mengacu kepada fakta ini. Mungkin atau tidak? Yang lain? Mungkin. Mungkin? Tidak, Pak. Tidak, karena silakan. 95% udah itu kan dari yang. Jadi berapa ini kira-kira berapa? Yang 2 sigma ini berapa? Yang 2 sigma ini berapa persen 2 sigma? 2 sigma 95,4. 95. Kalau begitu berapa ini kecil ini? 2,5. Nah, dari mana itu? Dari mana itu? 100 95,4 dibagi 2 kiri dan kanan. Baik. Saya ke Hilmi. Ada Hilmi. Ya, ada, Pak. Saya punya enggak mangga yang beratnya 500 gram, Hilmi? 500 gram. Sepertinya tidak, Pak. Tidak, karena apa? Baik, karena apa? Soalnya itu udah standar deviasinya udah terlalu Paling besar. banter berapa, Hilmi? Paling besar itu kira-kira berapa? Paling besar sepertinya 450 sepertinya, Pak. Ya, dari mana 450, Hilmi? 225 kali 2. Itu ini, Pak, dari 300 tambah 3 standar deviasi. Baik, ya begitu. Sehingga kalau dia berdistribusi normal, saudara bisa memperkirakan ya bahwa apa ini? Bahwa batasnya kalau paling saudara gunakan 3 sigma, jadi 400 tidak ada, yang 500 tidak ada. Sehingga kalau saya dapat 500, apa artinya Edgar? Kalau saya dapat 500, apa artinya? Artinya adalah salah, Pak. Iya, salah. Di mana salahnya? Baik. Artinya tidak sesuai, tidak cocok ya? Iya, Di Pak. mana salahnya? Satu, yang mungkin apa? Yang mungkin beda acuannya. Apa namanya, Pak? Beda mangganya, Pak. Iya. Bukan mangga yang lama, bukan mangga yang ini. Iya, bukan Pak, mangga yang saya pelajari, mangga ini mangga yang- lain. Iya, Pak. Benar. Atau mungkin saya dapatkan sesuatu yang berbeda ya, ada kelainan, outlier. Jangan-jangan ada mangga tetangga yang lebih besar saya ambil sehingga dia masuk di daerah sini. Tetapi mangga yang ini dia berkisar antara berapa? Yang paling kecil berapa? Dava Arcana yang paling kecil mangga saya berapa? Dava. Beratnya 250, Pak. berapa? 250. 250, yang lebih kecil lagi yang ada? Lebih kecil lagi? Ada, Pak. Berapa? Yang paling kecil? Kecil. Batasnya berapa yang paling kecil? Batas paling kecilnya berapa sigma? 0. Sigma. Oh, ya ini batas-batas yang sudah mencakup ini, lihat ini yang hampir 100% ini dari berapa? 3 sigma sampai 3 sigma positif, ini minus 3 sigma. Jadi berapa yang paling kecil di sini kira-kira? Minus 3 sigma. Mangga saya yang paling kecil berapa? Yang lain 150. 150 ya, mu minus 3 sigma. Begitu kalau dia punya distribusi normal.
Baik, ada yang ditanyakan silakan. Ya, saya ganti soalnya. Ujian di kelas 100 orang. Nilainya berdistribusi normal. Dengan rata-rata 60. Si Amir. Mungkin dari rata-ratanya itu ya, Pak, 60. Ya, berapa jadi? Kalau nilai si Amir ternyata 90, Mafasa sepakat atau tidak? Sepakat, Pak. Bisa Yang saja. lain? Yang lain sepakat? Tidak, Pak. Tidak karena apa? Wauzan, karena apa Wauzan? Karena kalau 5 sigma sudah kanan banget, Pak. Berarti mungkin 99,999. Kalau begitu berapa? Ya 99,999, Pak. Atau 100. Oh, bukan. Yang lain siapa? Siapa? Yohana, silakan. Apa ini yang jawab? 75. Baik. Dari mana 75? Dari itu, Pak. Sigma tambah 3 kali Mu plus 3 sigma. Iya, Mu plus 3 sigma. Ada enggak mahasiswa yang dapat 90? Ada enggak? Nggak ada. Tidak ada. Kalaupun ada, kemungkinannya sangat kecil. Jadi bisa dikatakan tidak ada. Karena 90 itu berapa, saudara? 6 sigma sudah. Nah, batasnya itu seringkali dibatasi 3 sigma. Nah, pertanyaannya kenapa 3 sigma? Maka itu dalam bidang manajemen kualitas, 3 sigma ini jadi penting. Itulah yang saya katakan sekarang ada kecenderungan untuk melihat 6 sigma. Tetapi sebenarnya bukan saudara mau 7 sigma, 90 sigma, 2,8 sigma, terserah saudara. Tetapi yang penting bagaimana supaya sigmanya ini bisa kecil. Kenapa dibatasi 3 sigma? Karena mencakup sudah hampir 100% variasi. Sehingga seringkali cara kita melihat data yang kita miliki itu berbasis pada batas 3 sigma ini. Karena semua data saya hampir 100% sudah terletak antara 3 sigma ke kiri dan 3 sigma ke kanan. Baik, silakan siapa akan menyatakan tadi? Silakan Raffi. Ya kan? Silakan. Tadi kalau pernyataan adalah Amir paling pintar, itu mungkin kalau dari saya pendapatnya belum bisa menentukan bahwa beda 75 karena pintar belum tentu nilainya terbaik. Baik. Iya memang bisa saja Amir itu dapat 40, yang lain dapat di bawah ini, betul. Tetapi kalau Amir dapat 90 bisa enggak? Amir yang paling pintar. Itu. Berapa antisipasi saudara kalau Amir paling pintar itu berapa? Karena kalau saudara mengatakan 40, memang bisa dengan asumsi semua temannya ini di bawah kan gitu. Tetapi yang paling safe kalau dia berarti dia dapat nilai yang paling bagus tanpa melihat temannya yang ada di bawah. Nilai si Amir ini adalah 75, 60 plus 3 sigma. Artinya tidak bisa lebih tinggi dari itu. Baik. Ya. Ada yang ditanyakan lain? Saya tanya, Pak. Silakan. Kalau misalkan kita nyari satu anak yang paling pintar kan Amir ya, Pak. Berarti kan kita harus nyari 1% dari kanan gitu, Pak, atau gimana, Pak? Oh kan iya, 1/100 gitu. Baik, kalau saudara nanti begitu saudara. Makanya tadi saya tanyakan ini berapa? Ya ini tadi Mio berapa tadi? Anak tadi 60 ya? Iya, Pak. Sigmanya berapa? 5 kan? Ya. Jadi ya, seperti yang ditanyakan Rafif itu tadi, Amir yang paling pintar ini enggak mungkin dapat 40 lalu temannya di bawah ini. Kenapa enggak mungkin? Kenapa enggak mungkin Rafif? 60, Pak. Rata-rata di bawah rata-rata itu. Iya, kalau misalnya dikatakan rata-rata 60 dan sigma sama dengan 5. Tadi kan mengatakan bahwa Amir ini walaupun paling pintar, nilainya itu tidak mesti 75. Mungkin saja nilai Amir 40, tapi teman-temannya dapat di bawah ini. Kan bisa paling pintar ini, betul. Mohon izin, Pak. Tadi mungkin kalau pernyataan saya bukan ke sini, tapi mungkin ke kata-katanya, Pak. Maksudnya kalau pernyataannya yang nilainya paling bagus,
mungkin bisa ke 75. Tapi kalau paling pintar relasi sama nilainya mungkin belum. Oh enggak, Rafif, ini konteksnya mesti di konteks di ujian ini gitu. Di ujian ini Amir adalah anak yang paling pintar. Sehingga idealnya kalau pintar ya nilainya paling bagus. Bisa enggak Amir ini dapat 540 dan teman-temannya di bawah? Bisa enggak, kan paling pintar? Bisa? Bisa atau tidak bisa? Silakan yang lain. Bisa atau tidak bisa karena apa? Rata-ratanya. Bukan, ya rata-ratanya 60. Bisa enggak? Satu, dari mana? Karena kalau ini 40, ini yang paling bagus. Gitu ya. Gimana bisa dapat rata-rata 60? Kemudian yang satu lagi, informasinya tadi dikatakan bahwa nilainya ini berdistribusi apa? Normal. Normal, berarti ada enggak orang yang dapat di atas 3 sigma? Atau antara 2? Ada mesti. Kalau normal begitu. Nah, itu. Apakah memang nilainya itu berdistribusi normal? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Pada umumnya tidak. Tetapi kalau berdistribusi normal. Sehingga kalau mahasiswanya jumlahnya 100. Ya, saya bisa tanya seperti tadi, saudara. Mu-nya berapa tadi? 60 dengan standar deviasi berapa? 5, gitu ya. Berapa orang, saudara, yang dapat di atas 70? Berapa orang? Yang dapat di atas 70 berapa orang? 2,1%. 2,1% ya, orangnya 95,4. Saudara lihat ini. Sebentar ya. Saudara lihat ini kalau 70 di atas 70 berarti berapa sigma? 2 sigma kan? Iya kan? 70 kan 2 sigma sini, saudara. Iya. Baik, sehingga 2 sigma berarti berapa? 95, anggap saja 95%. Berarti 2,5%, 2,5%. Ada 2,5% anak dari 100. Berarti ada anak berapa ya? 3 orang lah yang dapat di atas 70. Ada 3 orang dari 100 orang. Ada enggak mahasiswa yang dapat 80? Farhan, ada enggak yang dapat 80, Farhan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kok tahu kamu? Udah di bawah 1%, Pak. Baik. 0,5 kali 100. Iya, Di bawah 1%. baik. Kalau dengan syarat apa? Kalau syaratnya apa? Distribusi normal. Gitu. Kalau datanya berdistribusi, nilai mahasiswa itu berdistribusi normal begini. Maka itu hati-hati dengan mengatakan bahwa data itu berdistribusi normal, karena kalau dia berdistribusi normal ini pasti. Nah, sehingga sebelum kita menggunakan tabel nanti untuk mencari probabilitas, saudara mesti saya sarankan saudara, kalau saudara bisa hafalkan ini ya. Jadi ini apa bentuknya, kemudian simetris, 50%, 50%, 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, karena akan membantu saudara menyelesaikan soal dan akan membantu saudara antisipasi. Ini kira-kira jawabannya di sini. Baik. Ada yang ditanyakan untuk terakhir kali? Mau tanya, Pak? Silakan. Itu untuk semua grafik angka 68, 95, 99 sama kan, Pak ya? Always, selalu. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Selalu. Pokoknya kalau normal, tidak peduli mu-nya, tidak peduli sigmanya, selalu 68,26. Itu yang saya ingin saudara pegang. Karena nanti pada pertemuan kita yang akan datang, saya akan buatkan soal dan saudara akan mudah terkecoh. Ya, jadi misalnya untuk tahu ini saya butuh apa? Apa saya butuh? Ini tidak, pokoknya kalau normal 1 sigma 68,26%. Berapa harga mu-nya, berapa harga sigmanya tidak relevan. Baik, ada yang lain silakan. Baik, kalau tidak ada saya stop sharing. Kita jumpa lagi insya Allah hari apa, saudara? Hari Kamis. Kemungkinan nanti saya umumkan, saudara. Minggu yang akan datang kita UTS ya. Tapi untuk sementara saudara tunggu saja pengumuman. Baik, saya stop sharing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.